Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kemurahan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Dan kami serahkan kembali kepada MC, silakan. Salam semuanya. Salam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengadakan seminar dengan tema "Lu mau jadi apa?" yang dipimpin oleh Mario Harian, sarjana psikologi, master fisiologi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, Mak. Nah, oke. Sebenarnya kalian tahu gak sih, kalian udah kayak punya gambaran gitu ini seminar temanya kan mau jadi apa? Kita akan membicarakan tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin boleh bisa jelaskan tentang tema tersebut? Oke, nggak bisa. Jadi, karena emang pada nggak tahu nih mau bahas tentang apa, saya langsung serahkan saja kepada Amal Mario Harian. Horas masih lemas ya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan Amakinam di sini, dan juga bagi adik-adik. Kalau pakai istilah generasi, ini banyak generasi Alpine ya. Generasi bapaknya itu yang 50-an disebut generasi X. Generasi X ya. Tapi kalau masih 40-an disebut generasi milenial, 40-an, 35. Tapi kalau ada kakak atau abang nomor 25, 26 ya, mereka itu sudah masuk generasi Y ya, generasi Y, dan masuk ke generasi adik-adik. Di bawahnya ada Z. Dan ini barangkali ada yang SMP sini. Siapa yang SMP? Nah, ini generasi Alpha ya. Ini adalah masa depan HKBP. Yang SMA? Ada kuliah? Nah, ini generasi, kalau ada yang kuliah pasti pada kemana-mana sekarang ya, malam mingguan dan segala macam, atau sudah di tempat perantauan, di tempat kos ya. Mereka
adalah generasi yang sekarang bekerja di dalamnya. Jadi adik-adik adalah generasi yang butuh kesehatan katanya. Saya suka ditanya apa inti kalau saya memberikan acara-acara begini di banyak gereja, di Rawamangun, di Tebet, Pasar Minggu, di Jatiwaringin, di Bekasi. Saya bilang pakai pantun saja, tahun kesehatan. Ups, mati dia. Ya, baterainya. Ya, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, kasih, kesehatan? Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke tangan. Artinya yang pertama harus berubah adalah cara kita memahami atau cara kita berpikir. Tentunya generasi Alpha ini berpikirnya beda dengan generasi-generasi yang lebih tua, ya, generasi Z, Y, X dan seterusnya. Ya, cara berpikir turun ke hati. Nanti kita lihat ada dua alat ukur untuk mengukur hati. Karena kalau adik-adik nanti salah jurusan bisa sakit hati. Apalagi salah kerja. Nanti kita lihat misalnya tipologi gaul masuk di finance atau masuk kuliah di ekonomi, ya, atau tipe berpikir masuk di marketing. Nah, ini salah jurusan ini, sehingga banyak orang Batak karirnya tidak melesat, tidak bagus karena dia tidak mengenal mata dan hatinya. Hati adalah cara berpikir, pola berpikir, ya, paradigma, sikap, ya. Kemudian turun ke hati. Dari hati harus turun ke tangan. Jadi kalau kita sudah sangat senang, sudah termotivasi, ingin sekolah di tempat yang bagus, tapi tidak belajar, berarti dari hati tidak turun ke tangan. Praktek, ya, prakteknya tidak jalan, ya, itu namanya NATO, no action talk only, hanya ngomong doang, itu bahaya, ya. Ya, jadi dari cara kita berpikir, nanti kita lihat ada 5 cara berpikir, turun ke hati. Hati pun nanti ada 5, ada hati yang luka, ada hati yang neraka, ya. Nanti kita lihat, ya. Dari hati harus turun ke praktek. Turun ke bagaimana kita memulai mengerjakan sesuatu, ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini sederhana semuanya, tapi berat. Lu mau jadi apa? Waktu saya dapat judul ini hal yang sangat berat, ya. Saya dulu waktu kecil di kampung punya cita-cita ingin merantau ke Bandung. Saya lahir di Dolok Sanggul, kurang lebih 40 km dari Danau Toba, ya. Tidak ada listrik, tidak ada mobil, tapi saya ditanya orang tua saya dulu, "Kau mau sekolah di mana?" Saya bilang mau ke Bandung. Bapak saya heran, "Kok emang ada yang kau kenal di Bandung?" Pokoknya mau ke Bandung. Penyebabnya cuma sederhana semuanya. Tiap tahun ada ibu-ibu cantik masih muda, istri dari insinyur dari Bandung, Marga Lumban Batu, datang Natalan ke kampung saya, dan wajahnya cantik banget, beda dengan di kampung saya wanitanya. Lalu saya tanya teman-teman saya, "Ini boru-boru dari mana? Wanita dari mana?" Teman saya bilang, "Ini Mojang Priangan dari Bandung." Jadi saya dulu punya cita-cita hanya gara-gara melihat cewek cantik di kampung saya, manusia yang jarang seperti itu tiap tahun datang, ya. Ternyata saya dan teman-teman saya banyak juga dari Dolok Sanggul, dari kampung saya, yang merantau gara-gara melihat dan pengen ketemu wanita-wanita cantik. Jadi semua orang ingin kuliah di mana, ingin sekolah di mana, ingin SMA di mana, itu sebenarnya ada penyebabnya, ada motifnya, ada penggerak. Ada yang ingin merantau jauh dari orang tua, ada yang ya seperti saya, wah supaya ketemu melihat cewek-cewek cantik di Bandung gitu, ya. Jadi saya ke
Bandung. Dan ketika di Bandung saya ditanya, mau jurusan apa? Nggak tahu saya. Mau jurusan apa? Akhirnya saya ambil waktu itu ada IKIP teknik sipil waktu ini ya. Kemudian saya ambil IPB Bogor. Lalu saya ambil Politeknik ITB. Lalu saya ambil teknik sipil Parajangan. Lalu saya ambil teknik sipil ITB. Semua masuk kecuali teknik sipil ITB. Ya, jadi waktu itu saya ditanya kemana? Ke Bogor lah. Saya diterima di IPB waktu itu. Ada yang bilang, udah, ya tempat kos saya mengatakan begini. Ya karena dia insinyur, kamu dari sipil sini aja, sipil Parayangan juga bagus katanya. Artinya saya masuk teknik sipil. Saya sudah masuk teknik sipil, ternyata cowok semua. Teknik sipil kan cowok semua. Dari yang 400 yang diterima, cuma 12 cewek. Jadi saya bilang sama teman-teman, emang di Bandung itu cewek-cewek cantik kuliah di mana? Karena kan dulu cita-citanya ke Bandung karena ingin berkenalan dan pacaran dengan cewek cantik gitu ya. Lalu mereka bilang sastra Prancis, psikologi, dan kedokteran gigi. Lalu saya ambil psikologi. Tahun depannya saya ambil lagi psikologi. Dan memang benar di psikologi ceweknya cantik. Jadi saya kuliah double saya. Di situ ada insinyur, teknik sipil, dan saya psikologi. Saya ngambil S1 sama akhirnya saya sudah itu saya ambil lagi S2 nya. Tapi pertanyaan adalah, di sini ada teman saya Pak Nopa ini, ya kami masuk HRD ya, dan saya sudah HRD, akhirnya sempat kan, ini bosnya direktur yang pas kan, kemudian saya juga begitu, akhirnya saya pegang HCM, HRD, dan saya pegang marketing, ya. Jadi pertanyaan adalah, apakah karir saya sesuai dengan cita-cita saya? Nggak sesuai sebenarnya, ya nggak sesuai. Ya saya lebih cocok dari teman paman saya namanya Hotman Paris, mungkin hukum lebih cocok. Ya karena jago ngomong. Dulu dosen saya bilang harusnya kamu hukum. Ya saya bilang tapi dihukum berapa tahun saya bilang kan. Kalau dihukum 10 tahun susah ya di dalamnya. Jadi sangat penting kita tahu nanti lewat kuesioner siapa kita sesungguhnya. Nah psikologi itu sudah membantu. Nanti ada 2 alat ukur nih, agak sabar nanti isinya ya, supaya kita tahu kekuatan kita cara berpikir atau kekuatan kita ada di aspek hati, jago melobi, jago komunikasi, atau kita jago mengambil keputusan, menjalankan keputusan, mengelola, namanya manajemen, ya merencanakan lalu mengerjakan. Jadi tidak ada orang jago berpikir, jago juga berkomunikasi, jago juga membuat keputusan di dalam bekerja. Ya, dari 2 kuesioner itu nanti adik-adik bisa tahu cocoknya. Kalau zaman dulu tuh masih ada nggak sekarang IPA IPS gitu ya. Cocoknya IPA atau IPS. Nanti dari kuesioner bisa ketahuan. Kalau kuliah cocoknya di fakultas apa? Nanti ketahuan. Apakah di fakultas hukum, psikologi, atau seperti saya salah jurusan teknik sipil, ya kan, atau arsitek. Jadi adik-adik nanti bisa tahu. Yang paling enak dalam kehidupan kalau kita, karakter kita, sifat-sifat asli kita sesuai dengan sekolahnya, jurusannya, dan kerjanya pun di tempat yang tepat. Itu namanya gift atau talent. Jadi orang itu kalau talentanya, bakat khususnya dengan tempat sekolah dan tempat kuliah kerjanya gue banget, kena banget, nah itu bahagia kerjanya. Menurut survei nih adik-adik, hanya 5 dari 100 orang yang berkeluarga, orang tua kita, yang bahagia lahir batin. Yang bahagia beneran cuma 5 dari 100. Setengah bahagia 5%. Artinya orang Batak banyak salah pilih jodoh. Udah salah jurusan, salah sekolah, salah kerja, salah pilih jodoh, lengkap penderitaan di dalamnya. Jadi dengan alat ini nanti kalau sudah mulai SMA, pacaran atau kuliah, adik-adik bisa tahu, oh saya cocoknya jodohnya yang seperti apa. Tentunya saya sudah berdoa ya. Kemudian kalau sudah nanti cocok dan menikah dengan tipologi atau karakter tertentu, kita tahu cara berkomunikasi yang sesuai dengan orang tersebut.
Orang Batak 15% bercerai. Sekarang kalau lihat Jakarta Timur, Bekasi, Pengadilan, itu banyak kasus perceraian orang Batak. Di Batam, di Medan, di Siantar, hati-hati karena salah pilih jodoh. Kalau zaman kami dulu, salah pilih jodoh harus dipertahankan sampai mati. Jadi ada kurang lebih 80% orang Batak masih terus menikah tapi tidak bahagia lahir batin. Ya, kalau orang asing, orang bule, kalau tidak cocok 2 tahun langsung berpisah. Kalau orang Indonesia sampai tua tetap menikah tapi tidak pernah cocok. Jadi yang paling bagus adalah jurusannya tidak salah sekolahnya, memilih kuliah, ya kalau sudah kuliah juga tidak salah, memilih tempat kerja, divisinya, ya juga tidak salah, dan memilih jodoh juga tidak salah. Kalau salah memilih jodoh, ini yang sudah di atas 30 tahun yang di belakang, ya tadi hanya 5 dari 100 yang bahagia. Kemudian ada 5,5 bahagia. Lalu yang bercerai 15%. Berarti ada 75 sampai 80% katanya yang setengah bahagia. Nah, sekarang saya mau simpulkan dulu seminar ini. Simpulkan di awal. Katanya kalau mau sukses, ya kita mau kemana? Ada namanya senam tuna. Nah, ini menarik, senam tuna supaya gampang ingat. Pertama katanya orang yang sukses dia harus punya, bahasa Bataknya sambulun. Ya, sambulun. Wah, tahu kan? Tanya mama bapak nanti. Apa sih sambulun? Maka ada lagu surgoi sambulun tadoi. Jadi kalau orang sudah meninggal kemana pergi? Ke surga. Itulah sambulun. Nah, dalam bahasa manajemen, bahasa bisnis, sambulun ini adalah visi. 5 tahun dari sekarang kita tahu nggak kita sekolah di mana kuliahnya? Harus belajar tahu. Oh, saya mau kuliah di IPB. Oh, saya mau kuliah di UI. Oh, saya mau kuliah di luar negeri, misalnya. Pertama itu. Kedua, jangan pikirin duitnya. Berdoalah, Tuhan akan memberikan dananya kepada orang tua. Tuhan itu kaya atau miskin? Kalau kaya, selagi kita percaya dan mengimani, bersandar kepada Bapa, kepada Tuhan, maka jangan mengandalkan pikiranmu. Anak orang tua saya 9, ya, orang tua cuma pedagang kecil di kampung, tapi kami bisa kuliah semua. Ya, ada yang ke ITB, ke UI, ke USU, ke UNPAD. Secara ekonomi nggak masuk akal. Sampai bapak mak saya heran, dari mana duit kita? Kalian bisa kuliah sampai mantu pun dikuliahin. Saya bilang, duit itu siapa yang kasih? Tuhan. Maka di sini ada anak saya nomor 2, ada 4 anak saya. Ya, ketika ada 2 di Australia, dia lulus dari Australia S2-nya. Sekarang adiknya juga di Australia dan ambil S2 juga, di satu S2. Mereka juga heran tuh, dari mana duit bapaknya? Bukan duit bapaknya tuh, duit siapa? Tuhan. Saya tinggal hanya bersandar ke Tuhan. Tuhan, anak-anak saya mau kuliah. Ya, sebagaimana saya sangat percaya sama bapak saya sangat percaya sama Tuhan. Duitnya datang terus sampai sekarang. Ya, duitnya datang terus. Jadi kalau kita hidup bersandar kepada Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan mengatakan saya mau masuk ke UI, dari mana duitnya? Apa bisa? Gak mungkin. Kata siapa? Emang hanya orang pintar masuk UI? Yang setengah pintar juga bisa masuk asal dibantu sama siapa? Dibimbing sama Tuhan. Itu sandaran pertama, ya. Bahkan saya bilang sama anak saya, dari kuliah sampai tua, jadikan Tuhan di mana? Di depan, di tengah, dan di belakang, sehingga kita tidak seperti Sambo stres. Depres. Ya, ngapain stres? Saya dulu waktu kuliah di Bandung 2, Unpad 40 SKS. Ya, kemudian pacar saya banyak. Kemudian saya aktif di Marga, Pasautan Mulut Sanggul, ya, Dagu Boti, Marga Butahayan, ya, Marga Butapea. Saya aktif lagi, saya seniman di Bandung, dan saya teater, dan saya adalah
juara LKIP nasional, saya juara karya ilmiah, ya, zaman Habibie saya juara di Jakarta. Nah, apa bisa? Bisa. Teman-teman saya stres. Saya kuliah satu aja udah stres banget. Kalau stres karena tidak percaya sama Tuhanmu. Kalau saya sudah meminta sesuatu, maka yang membantu kita bukan kita lagi, bukan orang tua, tapi siapa? Tuhan. Itu kalau pakai mata ke hati. Itulah sambulo, visi. Visi berarti kita berpikir kita ingin mencapai satu tujuan. Nanti kita lihat contohnya. Lalu tujuan itu seolah sudah dekat di mata, sudah dekat, ya. Tapi jangan meragukan dan mengatakan tak mungkin, tak mungkin. Itu bukan visi, ya. Tapi kalau orang punya visi harus yakin bahwa yang membantu kita mencapai itu adalah Tuhan. Kalau tidak, kita bukan orang Kristen, ya. Sandarannya adalah Tuhan. Itulah hati, mata hati. Itulah tahun kesehatan di dalamnya. Saya terlibat di PRA Data Utuh sebagai KPSDP HKBP. Saya transformer, pengembang HKBP, melakukan perubahan transformasi untuk para pendeta. Ya, kemarin dengan Eporus, dengan Sekjen, kita lakukan transformasi di pusat, ya, HKBP. Dan saya katakan kepada Bimbel Pro, para pendeta lewat seminar, lewat training, bahwa HKBP ini oleh Opu Innovation, ya, digunakan iman, bukan pikiran tok, tapi dari mata turun ke hati. Hati adalah masa depan, ya. Oke, itu yang pertama. Kita harus percaya bahwa masa depan kita dibantu, diarahkan, digiring oleh Tuhan. Jadi jangan takut punya mimpi. Contoh adik ini nih. Sekarang kelas berapa? Kelas 7. Pengen nanti sekolah kuliah di mana? Di mana? Di Jakarta, di Bandung, di luar negeri, di Bogor. Ya, kalau ditanya hanya 10% yang sudah yakin dan sudah tahu dia mau sekolah di mana, bahkan mau bekerja di mana. Umumnya kami dari kampung nekat, gitu ya, orang nekat. Tapi kalau rajin berdoa dari Naposo Bulu, dari remaja di gereja, umumnya saya lihat teman-teman yang rajin di gereja dulu di Bandung dibawa berhasil itu. Mungkin juga yang di Jogja juga sama, ya, dan di Semarang juga sama di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi masa depan kita bukan kita yang apa? Memastikan siapa? Tuhan. Maka doakanlah masa depanmu. Itu yang disebut dengan visi. Yang kedua adalah fokus. Kalau sudah mengatakan saya mau masuk jurusan sosial, nanti sarjana kuliah saya mau masuk ekonomi, fokus ke sana. Jangan pikirin yang lain. Kalau sudah naksir satu cowok, fokus ke dia, jangan ke yang lain-lain. Kalau kami dulu merantau dari Bandung, merantau ke Bandung, merantau ke Jogja, ke Semarang, mungkin mata di gereja melihat kemana-mana. Tapi kami punya fokus. Fokus artinya yakini, lakukan, targetkan itu. Itu yang kedua. Nah, visi senamnya gayanya begini. Nah, ini adalah visi. Fokus bagaimana? 1, 2, 3, iya. Yakin. Mana? Jadi kalau masuk ekonomi UI langsung berdoa, belajar, ya, lalu yakini, fokus. Yang ketiga adalah hidup itu mengalami perubahan. Dulu sekolah minggu kan, sekarang masih sekolah minggu, remaja. Tapi 5 tahun lagi bisa Naposo, bisa sudah muli, ya bisa, ya. Sudah berkeluarga, mungkin ngambil S1, selesai, langsung ada jodohnya. 10 tahun lagi, sudah jadi apa? Mungkin sudah punya anak. 10 tahun lagi, kalau sekarang 16, 20, nah, siapa tahu. Tapi ada di era sekarang, menguli pun atau muli pun sudah 28, 30, ya tergantung, ya. Jodoh Tuhan yang ngatur. Nah, change, berubah. Hidup itu ternyata tidak pernah tetap. Cita-cita kita mau masuk teknik sipil, ternyata jadi elektro. Bisa berubah.
Ada yang sudah diterima di UI, diterima lagi di STAN, akhirnya dia pilih STAN. Ada yang begitu. Jangan mengatakan, oh harus ini, enggak. Kalau jodoh, kalau sudah menikah ya pertahankanlah, jangan ganti-ganti. Kalau pacar, suka saya bilang begini, pacaranlah sebanyak mungkin, tapi menikahlah dengan satu orang. Kenapa? Pacaran itu mengenal orang, mengenal karakter, mengenal sifat. Ya sama dengan kalau kami HRD dulu merekrut calon engineer atau sales, tidak mungkin satu calon satu posisi. Bisa 7 yang diinterview di psikotes, masuk 1 atau 2. Ya, oke. Berubah itu berenang. Nah, ini berenang kan? Ganti-ganti gaya ya. Oke, yang keempat dalam hidup ternyata sesudah punya tujuan yang jelas. Kedua adalah ada target atau fokusnya mau jadi apa. Kalau kuliah IPK-nya mau berapa. Kalau kerja kapan jadi supervisor, jadi manajer, itu fokus. Yang ketiga lah, hidup tidak pernah tetap, selalu terjadi perubahan. Dengan COVID, pandemi COVID sudah tahun keempat ya. Ini adalah seperti perubahan 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, influenza flu masuk dan menyerang sampai Tanah Batak, sampai juga ke Tanah Batak dari Belanda. Jadi kejadian perubahan selalu terjadi. Kemarin di Amerika orang kaget, sama di Eropa dapat hujan es sebesar bola tenis. Jadi banyak yang meninggal. Bayangkan dari langit yang datang adalah es sebesar bola-bola tenis, mobil ringsek, kepala langsung pecah. Wah, ini perubahan. Dunia sekarang makin berubah. Kita tidak tahu kalau zaman dulu September, Oktober, November, Desember hujan dulu, bahkan ada ember. Tapi kalau sekarang berubah, ya sudah Maret hujan belum datang misalnya, banyak berubah. Daerah yang dingin jadi panas, daerah yang panas jadi dingin, banyak berubah. Yang keempat adalah kecepatan, speed. Apapun yang kita inginkan, jangan cuma dipikirkan, tapi mengambil tindakan. Ya, rencanakan, lakukan. Ya, nah, speed ini simbolnya adalah lompat-lompat begini. Ya, terakhir adalah hidup adalah motivasi. Siapa yang memotivasi menggerakkan kita? Bukan orang lain. Motivator atau yang menggerakkan hidup kita sesudah Tuhan siapa? Diri sendiri. Jadi ketika merantau nanti kos di Jogja atau di mana, jangan dikit-dikit Pak. Ya kalau ke Tuhan ya. Karena orang tua jauh dan si pulusan kan. Jadi motivasi terutama datang dari diri sendiri. Nah, motivasi kita simbolkan dengan tepuk tangan. Silakan berdiri dulu semua, kita latihan senam. Satu lagi ya Pak. Sini dulu, masuk ke depan. Latihan. Ayo. Oke, ke atas. Ke kiri, kiri. 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 Kanan. Ini adalah visi. Atas. Ya, tarik pelan-pelan, langsung teriak. 1, 2, 3, ya. Atas. 1, 2, 3, ya. Belakang. 1, 2, 3, depan. 1, 2, 3, ya. Oke, yang ketiga, berubah. Ini supaya tidak ngantuk. Lebih cepat. Yang ketiga ya. Yang bisa berenang, kecepatan berenang. Ke belakang. Yang keempat. Monteo. Lari,
Oke, boleh duduk, boleh duduk. Oke, masih ingat tadi kalau mau sukses yang pertama apa tadi? Harus ada apa? Visi, tujuan yang jelas. Kedua, fokus. Kalau ingin masuk sarjana, mau jadi ekonomi, mau masuk hukum, fokus ke sana. Jangan mau masuk hukum salah jurusan. Hari ini dari alat ukur nanti kita bisa lihat kita lebih kemana talentanya. Yang ketiga tadi apa? Saya sudah fokus. Hidup selalu berubah. Suatu saat kita akan tua nih. 60 tahun lagi umur berapa? Umur berapa sekarang? 13 tambah 60? Suatu saat akan umur 73, kecuali dipanggil menghadap sama Tuhan duluan. Tapi bisa juga dipanggil lagi umur 90 kan? Dalamnya. Oke, berubah. Hidup itu selalu berubah. Tadinya sendiri tiba-tiba menikah, berubah kan? Tadinya jadi anak, sesudah umur 30 atau 25 menikah, lalu punya anak. Itu berubah dalamnya. Jangan kaget. Hidup itu dari muda pasti jadi tua. Ya. Nah, yang keempat tadi apa? Speed, kecepatan. Jangan lelet. Hidup adalah perubahan yang bergerak. Terakhir, hidup adalah motivasi. Dan motivasi utama, siapa motivator kita? Tuhan. Sesudah Tuhan baru kita. Kalau ada orang tua yang memotivasi juga, itu bagus. Oke, itu yang pertama ya. Oke, tujuan kita adalah mengenali diri. Ya, saya nanti membantu dengan talenta dan tipologi atau karakter, sehingga kita tahu kita karakternya, sifat-sifat kita seperti apa. Kedua, belajar mengubah diri, mentransformasi diri. Hidup itu adalah berubah atau bertransformasi. Itu bahasa kerennya itu. Seperti HKBP sekarang sedang melakukan transformasi atau perubahan di dalamnya. Oke, itu tujuan kita ya. Saya akan mengenalkan diri saya, namanya saya Marihot Hutahaya. SD itu Sanggul. Kalau orang dulu Sanggul, makanya namanya dibikin orang tua saya Sanggul ya. Saya dari teknik sipil sama dari psikologi. Saya lama di Astra sama dengan Nova juga, tapi saya dulu punya cita-cita umur 38 pensiun. Jadi saya masih muda, sudah pensiun dari Astra, saya jadi simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya jadi konsultan, membantu perubahan ratusan perusahaan di Indonesia. Ada Telkom, ada Kereta Api Indonesia, ada Wilmar, ada Astra, ya ada Maybank. Ya, jadi saya membantu transformasi dari banyak organisasi. Ya, kemudian saya menikah dengan Bu Rusianian pramugari, karena cita-cita saya berubah dari buruh Sunda jadi dapat pramugari. Itulah perubahan. Ya, saya menikah dengan pramugari, anak saya ada 4. Ya, yang nomor 2 dari sini Michael, nomor 1 ini dari psikologi, sekarang ambil S2 tapi sekaligus juga ada kerja Minerva. Nomor 3 masih di Australia, sekarang di Melbourne ya, ambil S2. Nomor 4 mau berangkat ke sana. Semua mereka ke Australia maunya ya. Oke, itu tentang saya. Kemudian ada satu perubahan supaya adik-adik gampang melihat hidup itu berubah dengan menggunakan nama-nama ikan. Ini gampang nih ya. Ceritanya, pertama saya merantau ke luar negeri, bos saya itu orang Jepang, bilang begini ke saya, ibarat ikan, orang Indonesia itu lele. Tahu lele? Kita disebut lele. Lele adalah ikan yang murah, ikan yang selalu cari makan, tapi kalau sudah kenyang tidak mikirin ikan lain, egois. Ya, tapi harganya relatif paling murah. Lele, belut Indonesia ya. Lalu saya tanya ke dia, emang orang Jepang ibarat ikan apa? Dia mengatakan ibarat ikan, di tahun 91 nih, Jepang itu adalah tuna. Jadi bayangkan, tuna 150.000 sekilo, lele 20.000 sekilo. Itulah bedanya. Kalau bola, Persija dan
Manchester United, Real Madrid. Jadi beda kelas. Dan memang orang Jepang dengan orang Indonesia secara sifat, secara karakter, secara hasil kerja berbeda. Mereka jauh lebih hebat dari kita. Nah, bagi saya itu awalnya penghinaan, tapi saya sadar karena anak buah saya ada 70 orang di Jepang di 3 kota. Saya melihat cara kerja kami memang seperti lele, nggak beraturan, sesukanya, ya, tidak bersih, tidak bisa kerjasama. Beda dengan orang Jepang. Maka dari sana saya bikin satu buku revolusi mental, ya, dari pengalaman di Jepang itu, dan saya ikut menulis. Di situ ada Pak Jokowi juga menulis revolusi mental. Kita bikin buku tentang transformasi Indonesia, revolusi mental. Saya mengatakan Indonesia dari dulu tahun 91 sampai sekarang sekali lele tetap lele, masih lele terus, lelet, leles, ya, lambat. Tapi kalau Jepang tunai, tunas, kata-katanya bagus lah, harganya juga lebih mahal. Dari sana saya mengatakan sifat manusia itu ada ibarat ikan, ada 5. Ya, pertama ada lele, kedua ada patin, ketiga ada bawal 60.000 kilo, ya, keempat inilah orang Jepang, Singapura, tuna, ya, kemudian ikan yang paling mahal saat itu, ya, adalah salmon. Waktu saya ditugaskan ke Jerman, saya melihat pabrik di Jerman, orang kerja di Jerman, saya bandingkan dengan di Indonesia. Ternyata Indonesia lele, Jerman salmon anggapannya. Jadi saya mengatakan dalam buku tersebut bersama Pak Jokowi juga, Indonesia itu ibarat ikan masih lele. Sifatnya satu kata lah, ngakalin, bulus, ya. Tapi Jepang adalah tuna. Sifat Jepang itu adalah lulus, tidak ada dusta di antara kita, jujur. Orang Jepang itu paling jujur, ya. Nah, tapi ikan yang paling canggih, paling hebat adalah salmon, 250.000 kilo kalau segar, ya. Ini ikan paling bagus. Nah, itu adalah tulus. Jadi bulus, mulus, mulus. Lalu Jepang itu lulus, lalu orang Jerman itu tulus. Nah, adik-adik, kalau mau sukses, lulus yang mana yang harus kita bikin? Kata Tuhan, tulus, ikhlas, ya kan? Inti dari 10 firman atau hukum Taurat itu apa sih? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, jangan ada dusta di antara kita. Kita bisa bohongi teman, tapi bisa nggak bohongi Tuhan? Jadi dosa paling berat sambo adalah membohongi Tuhan. Bikin skenario, kan? Putri itu Kristen mereka, ya, membohongi Tuhan. Jangan bohongi Tuhan. Jadi kalau kita katakan Tuhan, apakah Tuhan tahu saya membohongi dirimu? Tuhan akan senyum. Dari kecil aku tahu kau bohong. Saya tunggu sampai tua, kau nanti bertobat. Kecuali menjemput Tuhan duluan, ya, dalamnya. Ya? Nah, berarti manusia itu bisa dibagi 5. Ya, manusia bulus, manusia pulus, manusia mulus. Mulus itu tipu-tipu dikit. Manusia profesional atau lulus, dan manusia tulus. Indonesia katanya itu masih di lele menuju pati. Kemarin saya memberikan seminar kepada bos-bos Departemen Keuangan. Saya tanya, Indonesia di mana? Antara lele dengan pati. Tapi Departemen Keuangan di mana? Menurut mereka sudah bawah, sudah banyak berubah. Tapi menurut mereka tahun 2030 Departemen Keuangan akan salmon. Saya pernah mentraining tim kepresidenan, lalu saya tanya, di mana Indonesia? Mereka mengatakan belut, lebih parah dari lele. Banyak tipu-tipunya, belut katanya. Saya sering mentraining pendeta. Saya waktu itu di puncak tanya 106 pendeta, amang-inang semua. Ya, HKBP dari mana? Hepeng katanya.
Hepeng berarti tulus. Ini yang bilang Pak Muda saya itu pendeta Romangun dulu ya, mengatakan hepeng. Jadi pendeta pun bilang begitu. Ya, baru ini saya di PA Raja di HKBP, saya tanya juga, di situ ada sekjen, ada yang lain-lain ya, bosnya HKBP, katanya HKBP belum sampai tingkat tulus atau salam. Adik-adik harusnya di mana? Kepada orang tua, kepada guru, kepada Tuhan di mana? Mau ngakal-ngakalin tulus? Wah, cepat dipanggil Tuhan nanti. Ya, kalau kita mau sukses harus di mana? Di mana? Ayo. Salmon. Tulus. Kira-kira sifat anak yang tulus dibandingkan yang ngakali, tulus kayak gimana? Kalau ada PR, kalau tulus gimana? Dikerjakan. Kalau mulus, mungkin nyampe di sekolah. Berarti tahu ya. Nyampe di sekolah cari teman yang sudah ngerjain lalu nyalin. Itu termasuk yang mana tuh? Mulus, tipu-tipu dikit. Jadi sifat manusia itu menurut Tuhan harusnya gimana? Waktu Adam belum berbohong, Hawa belum berbohong, gimana? Salmon, tulus. Maka manusia itu mitra Tuhan, sifatnya mitra. Nah, adik-adik, ini saya ajarkan kepada mulai dari sekolah minggu, cuma 1 lembar ini, sampai kepada sudah pada direktur. Kemarin bos-bosnya Departemen Keuangan, harusnya minggu depan ini bos-bosnya Astra, supaya manusia itu gampang melihat. Kalau kita nanti sudah kerja, sudah berkarir, jangan tukang mulus, tipu-tipu dikit. Tapi orang Kristen harus yang mana? Tulus. 2 cirinya. Pertama, melihat siapapun adalah sahabat, mitra. Kedua, mau berkorban. Berkorban untuk orang tua, berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk teman. Artinya mengorbankan waktu, ya, mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Durung-durung ya, persembahan kan. Zaman kami dulu persembahan 5 perak kami potong 2,5, 1 ringgit ya, supaya 1 ringgit bisa beli apa? Aman. Kerupuk ya, godok-godok gitu kan. Karena dulu nggak ada uang jajan, ya. Ya sekarang jangan gitu. Kalau kami dulu masih sekolah minggu masih di mana? Mulus di sini. Ya, tapi sesudah bekerja baru saya sadar saya harus ada di mana? Tulus. Kalau tidak tulus, tidak salmon, sulit diterima Tuhan tuh. Karena yang diterima Tuhan itu orang suci kan, orang yang sudah kudus tanda kutip ya. Artinya mau menerima bahwa kita ini punya Tuhan dan yang membersihkan dosa-dosa kita siapa? Tuhan. Jangan setan ya, jangan mau atau hantu ya. Oke, dari sini saya bilang begini ya, di HKBP, change or die, berubah atau mati. Tapi orang Indonesia, orang Batak banyak pilih or. Change or die, or. Kamu mau berubah atau tidak? Atau Bapak saya dulu suka nanya, sesudah saya nulis, kapan kau nikah? Bulan Mei. Nah, itu bapak saya tuh nggak tahu bahwa sesudah umur 30 baru kamu selalu bilang bulan Mei, tapi udah 5 tahun nggak nikah-nikah. Saya bilang bulan Mei itu baby yes, baby no. Langsung bapak saya bilang begini, tahun depan umurmu akan 31, bulan 7 tanggal 31 adalah hari pernikahanmu. Calonmu tidak ada, calon bapak masuk. Ini cara orang tua saya melakukan perubahan ke saya. Hari ini saya betul-betul berdoa sama Tuhan dan langsung dapat jodoh pas di Polonia. Udah jadi istri saya. Nah, itu jadi yang paling jago cari jodoh bukan kita, tapi siapa? Tuhan. Jago cari masa depan kita, maka gantungkan semua cita-citamu kepada tulus tadi, kepada Tuhan. Nah, HKBP saya udah berteriak dari tahun 2000-an, berubah, termasuk untuk banyak sekolah minggu, remaja, minimum kita jadi tuna. Kalau belum bisa jadi salah. Lulus baru tulus. Jangan
ngakal-ngakalin atau bulus. Tadi kan yang paling parah bulus, lele ya. Di atas itu tadi apa? Tulus, patin. Di atas itu mulus, tipu-tipu dikit. Ya kan? Di atas itu lulus. Nah, itulah kita minimum lulus. Karena luluslah baru bersama surga ya. Lulus dulu kan. Kemudian kalau bisa Tuhan pengen apa? Tulus. Itu yang diinginkan di dalamnya. Nah, kalau saya tanya, lu mau jadi apa? Lele, patin, bawal, tuna atau salmon? Itu harus diingat. Dua cirinya. Satu, mitra. Tuhan adalah sahabat. Tuhan adalah Bapa. Allah adalah Bapa. Orang tua adalah sahabat. Jangan melihat orang tua itu dewa. Enggak. Orang tua kita itu adalah tempat kita curhat. Ya. Orang Tuhan itu tempat kita curhat. Jangan curhat kepada ramalan bintang, kepada dukun, gawat ya. Ya. Curhat kepada pacar, kalau nanti sudah pada pacaran juga hati-hati. Banyak dusta di antara kita, belum tentu bisa diterima ya dalamnya. Oke, lu mau jadi apa? Salmon. Dua cirinya, mitra dan mau berkorban. Cuma itu. Kalau mau sukses, berkorban. Mau berkorban, belajar, kerja keras. Ya. Kalau mau berhasil dalam kerja, jangan hitungan. Banyak generasi sekarang, berapa saya dapat, itu yang saya berikan. Kalau saya dapat cuma 3 juta, ya saya berikan 3 juta. Itu gawat. Itu namanya hitungan. Kalau Tuhan langsung bilang, aku mau hitung berapa oksigen yang kau hirup 1 tahun. Ternyata nilainya 3 miliar. 3 miliar oksigen yang kita hirup 1 tahun. Berapa kita berikan ke Tuhan? Mungkin cuma 20.000, 30.000. Jadi Tuhan tidak menuntut hitung-hitungan. Tuhan hanya tuntut jadikan aku temanmu, sahabatmu, mulai dari sekarang sampai mati, sampai tua. Sahabat mitra kita terdekat bukan orang lain, tapi siapa? Tuhan. Mau sukses diterima nanti beasiswa, ada puluhan ribu beasiswa dari Departemen Keuangan sekarang. Dan kita bikin dulu strateginya, ya berapa puluh triliun itu tiap tahun. Banyak orang Batak yang terima ya, teman-teman saya banyak. Nah, anak lainnya juga terima itu ya. Jadi teman-teman banyak yang lolos dari sana. Maka jadikan Tuhan sebagai apa? Mitra. Kedua, mau berkorban. Untuk Tuhan mau berkorban. Jadi ketika HKBP mengatakan, bang, seminggu dipiara aja, ya, tapi jangan hitung-hitungan. Ya, saya nggak hitung-hitungan, saya bilang. Kalau saya datang ke gereja, saya nggak ada transaksi, ya, di dalamnya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita mau jadi apa? Itu disebut tadi visi. Masih ingat simbol apa tadi? Visi. Kedua apa? Fokus. Sekarang apa visi kita? Siapa yang tahu mobil Ferrari, mobil Hotman Paris, mobil mewah? Ya, yang bikin mobil Ferrari itu cita-cita anak umur 10 tahun. Ya, namanya Ferrari. Visi anak remaja menjadi kenyataan. Dia ingin menciptakan mobil balap. Ya, mari kita lihat. Ferrari sesudah tua umur 70 lebih, dia didatangi wartawan. Lalu sang wartawan bertanya, apa cita-cita dia dari saat itu? Sudah tua kan? Dia bilang tidak ada lagi. Lalu wartawan bertanya, umur 10 tahun, apa cita-cita? Nah, berikut kita lihat ini. Bila wartawannya, dia datang untuk interview, mewawancarai. I'm here suddenly. Tapi Ferrari lupa ya.
Oh, don't mind, Mr. Ferrari. Thanks for seeing me at all. You sure you don't talk to journalists? Dia belum pernah bicara sama wartawan. That's what I thought. Dibohongin. Well, I'm really honored you've made an exception for me, sir. Sekarang silakan wartawan pertama yang menginterview Ferrari. Ferrari tua ya. Pertanyaannya adalah, lu mau jadi apa? Nah, dulu ya. If you want to talk to me, Dia tidak mau direkam. I want tape recorders. Dia hanya boleh ditulis ya. Dia ambil pena dan kertas. I've often asked myself, what does a man like you dream about? Dia bertanya, apa yang diimpikan saat itu sesudah tua? Sorry to disappoint you, but for years now, Dia mengatakan sudah tidak ada lagi. I've dreamt it all. Karena dia sudah mencapai cita-cita. You did have a dream when you were young, Dia bertanya waktu masih anak kecil seperti apa? Mari kita lihat. the dream to build the fastest, most beautiful motor car in the world. Tell me, Mr. Ferrari, how was it that that dream became real, and that reality became a legend? Bagaimana impiannya menjadi kenyataan dan menjadi legenda ya? Inilah dia waktu 10 tahun. Only 10. I remember right, it was yesterday. Inilah bapaknya dan abangnya. Who said you could come here? When I tell you to do something, you obey me. But you brought Alfredo. Shut up. Go on. Enrique, now you stay close to me. Perhatikan dia mulai melihat mobil balap zaman dulu. Inilah mobil balap zaman dulu ya. Tapi dia memprotes, kok bentuknya seperti itu. Dalam pikiran ya. Pembalapnya tua-tua. Mobilnya kayak gini. Itu merek Fiat ya. Inilah balapan zaman dulu sedang isi bahan bakar. Dia membayangkan warna merah dan anak muda. Disinilah hadir sebuah visi tentang mobil masa depan. Dia mulai masuk ke bengkel bapaknya dan melihat peralatan-peralatan untuk mobil masa depan. Ini pikiran anak-anak ya, tapi dia bikin mobil-mobilan berikutnya.
teknologi mobil-mobilan masa depan. Nah, pakai roda gila ya. Visi tersebut dia bikin, diwujudkan dengan tangan, adalah mobil Ferrari pertama, mobil-mobilan warna merah, dan nanti mereknya Ferrari. Inilah uji coba pertama. Anak-anak ya. You call that a car? Dia melawan It abangnya. looks to me like a piece of plywood. Okay then, let's race and see who wins. But when you lose, I don't want to hear you cry. Fine. Jadi persaingan adik kakak, sibling rivalry. Mari kita lihat timnya lengkap betul kan? Tim balap. Ada dua yang dorong biasanya. Di zaman dulu sampai apakah Ferrari akan kalah atau menang? Kita lihat. 2, 3. Dia membuat teknologi roda yang baru ya. Dia mau bermain licik gitu ya, ingin jatuhkan adiknya. Apa yang terjadi? Itulah Ferrari. Tagline atau motonya faster awalnya, mobil merah. Ya, itulah cita-cita anak umur 10 tahun, dan dia adalah yang menghasilkan mobil Ferrari sampai sekarang. Ya, itu anak kecil yang punya visi, punya cita-cita bisa diwujudkan. Dibantu persaingan adik dengan kakak, dan saya yakin Tuhan ikut membantu dia dalamnya. Nah, adik-adik, mulai kita dari bayi dulu. Sekarang mungkin di masa kanak-kanak, ada yang sudah remaja di sini. Suatu saat akan tua. Turun di sini ya, umur 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun dipanggil Tuhan. Semua titik kehidupan manusia adalah perubahan. Dan Tuhan minta kita melihat Tuhan sebagai mitra. Masih ingat tadi? Mitra kita. Dan Tuhan meminta kita mengasihi lewat mau berkorban. Si adik tadi 10 tahun berkorban nggak dia? Ya, dia harus mewujudkan cita-citanya membuat mobil dengan teknologi baru, roda gila namanya ya, dan teknik pengereman. Dan dia diledekin abangnya, bahkan ingin dijatuhkan oleh abangnya, tapi dia tidak mau cheating, tidak mau curang, tidak mau licik, karena dia manusia, bukan bulus mata duitan ya. Kalau kita kerja pulus gawat ya. Bukan mulus tipu-tipu dikit, tapi dia tulus. Kalau kita lihat ya. Nah, ini kita ya, dari remaja
menuju ke Tuhan. Nah sekarang salah satu yang penting dari kita ternyata adalah kita harus punya visi, punya tujuan. Ya, sekarang apa yang perlu ditumbuh kembangkan dari diri kita? Saya suka menyebut, ini adik-adik harus catat, ini nanti materinya akan saya berikan PDF-nya nanti ya. Pikatamo sama dengan ki. Visi, karakter, nanti kita ukur sebentar lagi. Talenta kita ukur nanti habis break. Ya, ditambah motivasi tambah tadi sesudah Tuhan siapa? Kita. Barulah berhasil atau kinerja. Sekarang apa itu visi? Ya, visi ternyata adalah cita-cita kita, impian kita yang ingin kita wujudkan nanti seperti anak 10 tahun tadi terakhir. Dia ingin membuat mobil yang aerodinamis, langsing, tidak tinggi di atas tapi ke samping kalau mobil balap kan, dan warnanya tidak hitam putih tapi menyolok merah. Itu cita-cita dia, menghasilkan mobil. Nah, kalau ditanya nih, adik-adik sudah punya cita-cita belum? Belum. Mari kita bikin cita-cita. Nah, gini nih caranya nih. Saya bilang begini, saya dulu punya cita-cita, maka saya latih mahasiswa saya dulu di kampus di Atmajaya, karena saya dosen selama 25 tahun. Ada ribuan mahasiswa saya dulu. Saya di mata kuliah itu di awal langsung meminta mereka menuliskan siapa mereka nanti. Nah ini seorang Yanti, tahunnya saya rubah nih ya. Dia mengatakan begini, ini orang Chinese. Ya, saya ingin memiliki keluarga kelas menengah ke atas yang hidup dalam sebuah tempat tinggal yang nyaman dan tentram. Ini cita-cita seorang mahasiswi psikologi. Kalau sudah lulus, dia tidak, karena orang tuanya orang kaya, dia pengen langsung apa? Baterainya. Ya, dia ingin jadi ibu rumah tangga. Boleh-boleh saja kan? Karena dia sudah pacarnya sudah manajer. Dia mengatakan begitu, tapi saya bilang, sayang dong ilmu psikologinya. Dan udah bilang enggak sayang bang, ilmu psikologinya untuk mendidik anak, untuk menghadapi seorang suami. Itu cita-cita dia. Nah, seorang teman saya, ini saya tanya tahun 95. Ya, namanya Dedi Nathan. Sekarang dia sudah jadi presiden di satu perusahaan. Umurnya sekarang 50 berapa ya? Sekitar lebih 10 tahun di bawah saya. 49 ya. Dia mengatakan begini tahun 95. Waktu itu dia start di Garda Toto, di Astra Asuransi, ya. Kemudian dia bilang, saya tahun 2009 sudah jadi direktur HRD ACM yang bijaksana dan selalu dapat diandalkan. Lalu dia mengatakan, ya tahun 2009, berarti berapa tahun? 14 tahun ya. Sudah punya keluarga yang bahagia, damai, sejahtera dengan 3 anak. Dan anaknya 3. Padahal ceritanya dulu begitu ya. Padahal waktu dia bikin ini, dia belum menikah, masih pacaran. Ada 2 dari ITB, 1 dari luar negeri. Kemudian dia katakan, memiliki rumah yang asri, besar dan nyaman ditinggal dan berhasil. Lalu dia mengatakan, kesehatan yang tetap fit, seimbang dalam kerja dan istirahat. Jangan cuma kerja terus, lupa keluarga, lupa Tuhan. Dia aktif di gereja, dia aktif yang dekat dengan anak-anaknya. Ini cita-cita seorang Dedi Nathan dan tercapai. Ini generasi lama ya. Saya juga berani dulu bikin cita-cita. Ya, ini namanya blueprint ya. Ya, saya dulu cita-citanya begini. Tahun 91, saya masih start HRD di Astra, United Tractors. Saya bilang, ini waktu saya di Jepang, tahun 38, umur 38, saya mau pensiun. Saya mau jadi konsultan, sesudah jadi chief di salah satu grup Astra untuk HCM atau marketing. Ya, dan akhirnya memang umur 38, saya udah chief marketing ya di Sumalindo di salah satu grup Astra, ya. Dan bos saya mengatakan, jadi kamu mau pensiun? Iya, saya pensiun umur 38.
Istri saya marah-marah, anak masih kecil-kecil. Tapi ya saya pengen waktu saya dengan anak lebih banyak dan mencari duit supaya mereka bisa sekolah di mana-mana. Yang kedua, mendirikan dan mengelola bisnis transformational consultant. Ya, yang pernah melayani 1000 perusahaan, sampai sekarang 700 yang saya layani. Ya, dan 100 yang terakhir saya bantu transformasinya, sampai sekarang 60-an. Ya, saya bantu transformasi perubahan mereka seperti Kereta Api Indonesia, saya bantu selama 4 tahun. Ya, PANA saya bantu selama 10 tahun. Jadi banyak perusahaan yang kita bantu. Ya, kemudian memiliki keluarga dengan 4 anak. Saya berdoa ke Tuhan 2 laki 2 perempuan. Aja 2 laki 2 perempuan yang disukai dan digembalai Tuhan, bahagia, sejahtera, dan mengecap pendidikan dan karir yang sesuai visi talenta mereka. Waktu anak pertama saya tanya, kamu mau masuk kemana? Psikologi. Iya, dia masuk psikologi jadi. Ya. Yang kedua saya tanya, dia katanya mau ke Australia. Silakan. Jangan dari mana duitnya? Duit urusan Tuhan. Yang ketiga saya tanya, dia juga mau ke Australia. Sekarang lagi sana S2. Yang keempat, antara karena dia sudah pacaran, dipengaruhi pacarnya, tadinya mau ke Australia, dibilang kayaknya mau di Indonesia. Atau mungkin khawatir dari mana duit bapaknya. Saya bilang bukan duit bapak itu duit Tuhan. Tuhan itu kaya, tinggal minta saja. Cara Tuhan banyak. Akhirnya terakhir di lobi abangnya, kelihatan jadi berangkat, akan jadi berangkat tahun depan ya. Nah, itu cita-cita saya terwujud tuh. Ya, kemudian memiliki rumah home sweet home. Ya, yang nyaman, yang enak. Jadi rumah saya nggak gede-gede banget, tapi seperti villa di Jakarta Timur, tapi tanahnya luas, tapi seperti villa, enak. Ya. Kemudian kesehatan yang tetap fit, sehat serta penuh antusiasme, memfasilitasi orang-orang. Jadi kalau suruh ngajar anak kecil, yang paling berat itu sekolah minggu. Bayangin ngomong sama sekolah minggu, nggak bisa ngomong visi, cita-cita, berat ya. Saya pernah di Bandung, 70 anak sekolah minggu, saya harus setengah hari bersama saya. Bapaknya, mamanya siangnya. Karena teman-teman saya di Bandung dulu ya, reforma di gereja di Bandung ya, di dalam. Nah, dan mentransformasi organisasi. Ini visi saya. Wah, yang saya tulis adalah saya punya visi ingin menikah dengan pramugari. Akhirnya jadi juga dengan pramugari. Itulah. Jadi kalau kita lobby ke Tuhan, Tuhan itu mitra kita, sahabat kita, bapak kita, Dia akan memberikan yang terbaik atau tidak? Teman-teman kalau minta ke orang tua dikasih nggak yang terbaik? Dikasih. Ragu kelihatan. Dikasih atau tidak? Nah, apalagi Tuhan. Jangan pernah takut meminta. Jangan dibatasi. Dari mana duit orang tua aku? Dari Tuhan. Jelas ya. Sampai sekarang juga saya begitu. Dari Tuhan. Apapun yang saya minta untuk 1 tahun sekian Tuhan datang semua. Ya. Karena saya tidak minta banyak kaya raya. Saya nggak mau kaya raya seperti Hotman Paris. Tapi saya mau cukup untuk cita-cita anak-anak saya. Oke, ini contoh cita-cita. Nah sekarang nih, ini nanti akan diberikan kertasnya kepada adik-adik. Tolong diisi di rumah, karena ini cuma 2 jam lebih ya. Tolong diisi di rumah dengan contoh yang ada. Tolong diisi. Ini tugas pertama nih. Mungkin misinya juga 2 tahun lagi kalau sekarang masih kecil. Tapi kalau kita hidup 10-15 tahun ke depan, kita harus punya cita mau jadi apa? Saya melihat teman-teman saya dulu waktu kecil, SD, SMP, antara yang berhasil sekarang dengan yang di kampung masih kenek, masih supir angkot, ya, dengan sudah ada beberapa teman saya direktur di Sinarmas, ya, direktur juga di grup Astra, ya, ada juga yang pemilik perusahaan, ada juga yang jadi bupati dan segala macam. Yang berhasil itu adalah yang mengandalkan Tuhan, titik. Bukan mengandalkan orang tua atau mengandalkan diri sendiri. Pertama Tuhan dulu. Kedua, rata-rata mereka rajin ke gereja. Artinya setidaknya dia dari remaja Naposo Bulung NHKBP lah, aktif. Semua teman saya di Naposo Bulung sampai sekarang gak ada yang gagal. Saya lihat. Ya, mereka berhasil karena mereka dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dan mereka dilengkapi oleh Tuhan semuanya. Kenapa? Itulah karena kita punya mitra namanya Tuhan. Itulah tahun kesehatan ya dalamnya. Istri kita pun kalau sudah menikah dengan suami itu mitra, anak juga mitra. Jadi tolong diisi di sini. Bakal jadi apa? Nah, bahkan saya juga selalu meminta kalau saya berikan training 1 hari untuk anak-anak kecil pun
termasuk juga para sales, para manajer, tolong gambarkan dirimu sekian tahun lagi. Saya bertanya kepada salah seorang Batak terkaya, Batak Cina, Chinese, namanya Mertua Sitorus, ini yang punya Wilmar. Tahun 2002, Pak Mertua, 70 tahun dari sekarang perusahaan ini akan jadi apa? Lalu dia bilang, aku udah mati lah. 41 tambah 70, 100 sekian kan? Iya. Pak Mertua melihat dari surga, Wilmar ini sudah jadi apa? Ini cara saya. Lalu saya tanya, 20 tahun dari sekarang sudah jadi apa? Dia bilang perusahaan 1000 triliun. Tahun lalu Wilmar 1000 triliun. Sesuai cita-cita. Inilah perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, Siantar, orang Siantar. Kemudian saya tanya dia, kapan dijual perusahaannya ke publik, dijual sahamnya? Dia mengatakan tahun 98, tahun 2008 di Singapura, dan dia lakukan. Jadi saya tanya dia cita-citanya selama dia pegang perusahaan itu sampai mati, sampai tua, seperti apa, dijelasin semua, dan sampai sekarang cita-citanya itu terwujud. Anak Siantar, bukan anak orang kaya, dia pedagang di Siantar itu, ya, dan dialah perusahaan terbesar salah satu di dunia sekarang, ya, Marga Sitorus, Chinese, ya, tapi dikasih marga. Nah, jadi ada tonggak-tonggak. Ini namanya perubahan diri, transformasi diri. Nah, saya tanya diri Nathan, lalu dituliskan sama dia begini, tahun 95 membaca 1 buku 1 bulan. Kemudian sudah punya tabungan karena sudah kerja di Astra dan sudah punya pacar. Tabungan pacarnya 200 juta, tabungan dia 100 juta. Tapi tahun 2009 tabungannya 5M. Sudah direktur, sering keluar negeri. Nah, ini waktu nulis umurnya kurang lebih tahun 95, barangkali 25 tahun waktu nulis, ya. Jadi saya sangat senang dulu bertanya kepada calon karyawan, sales, manajemen training, mahasiswa saya di kampus, di gereja, di Bandung, di Romangun, di Jatiwaringin, dan saya melihat orang-orang yang saya tanya banyak yang sangat sukses sekarang, berhasil. Tapi selalu saya katakan, andalkan Tuhan, andaliman, ya kan? Andalkan iman kepada Tuhan. Ini yang kedua. Sekarang kalau ditanya, lu mau jadi apa? Bikinlah visi dan perubahan dirimu. Ada tugasnya, ya? Sudah ada contekannya. Mau jadi apa? Berdoa, Tuhan, boleh nggak saya punya cita-cita nanti umur 40 sudah punya perusahaan? Boleh dong? Boleh nggak Tuhan saya berdoa nih umur 25 saya punya jodoh dan menikah? Boleh kan? Atau misalnya saya nggak mau 25, saya umur 30? Boleh. Tapi andalkan iman, andalkan Tuhan. Boleh nggak Tuhan saya jadi direktur umur 40? Tuhan mengatakan ketuaan 40, 35 lah, jadi kalau nego sama Tuhan, jelas ya, Tuhan itu tidak jauh, jangan dianggap Tuhan itu jauh di surga. Tuhan itu di mana? Rohnya, dalam hati kita. Jangan cuma ngomong, yakin di mana-mana. Makanya jangan nyolong, ya, karena Tuhan ada di mana. Tuhan tahu nggak kita nyolong atau nyontek? Tapi kenapa dilakukan? Berarti tidak percaya sama Tuhan. Mulai sekarang Tuhan itu adalah sahabat terdekat. Apapun yang terjadi, dia di samping kita. Tapi Tuhan itu kan roh, ya. Jadi dia dari mana? Jangan bilang Tuhan tunjukkan dirimu. Wah, mati kita nanti. Ya, dia ada di dalam diri kita setiap saat. Ya, oke. Yang ketiga, kita mau belajar karakter nih. Ya, karakter. Ya, ada kuesioner sudah dibagi. Ada alat tulis. Nah, boleh pakai alat tulis. Ada pensil, spidol masing-masing atau ballpoint. Ayo ambil. Kita mau memotret diri kita. Ini kuesioner pertama, ya. Sudah? Ya, yang belum dapat ada alat tulis. Oke, sudah dipegang masing-masing kertasnya? Ini masih ada deh. Nah, ada. Oke, masih ada. Ada yang belum dapat kertasnya?
Oke, sudah di kursi ya. Sudah semua dapat? Ini yang orang tua juga boleh. Tahu ya. Sekarang gini, ada 4 kolom. Coba lihat, ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nama kok usah ditulis, kan tadi dikumpulin ya, untuk diri sendiri nih ya. Oke, sekarang perhatikan, ada nomor 1 sampai nomor berapa? Nomor 5. Sekarang kita isi sama-sama. Begini caranya. Kolom A nomor 1 mengarahkan atau mengatur. Kolom B nya apa? Mempengaruhi, meyakinkan. Kolom C mantap, tenang. Kolom D hati-hati. Nah gini, mana yang paling gue banget, paling cocok dari apa itu? Kalau saya, ini diri saya nih, yang paling cocok mempengaruhi. Saya jago melobi, mempengaruhi. Maka yang paling cocok dari nomor 1 itu, tuliskan angka 4 di depannya. Angka 4. Ayo. Yang nomor 1. Yang nomor 1 nih. Nomor 1 sudah? Coba lihat nomor 1. Dari A mengarahkan, mempengaruhi. C tenang. D hati-hati. Mana sifatmu paling cocok, paling gue banget? Ada yang hati-hati banget. Hati-hati aja angka berapa? 4. Oke. Ada yang masih bingung? Ayo angkat tangan. Ini ada Pak Nopan yang bisa bantu di psikolog nih. Nah, sudah ya? Sekarang dari nomor 1, mana yang paling tidak gue banget, paling tidak cocok? Nomor 1. Kalau saya yang paling tidak cocok itu hati-hati. Mantap tenang itu kayak Mantap tenang, kalau ada apa-apa dia tidak gerasa gerusuk, tapi dipikirin dulu tenang, baru dikerjakan. Tapi agak lambat memang. Tapi selesai. Itu mantap tenang. Kalau hati-hati, tahu hati-hati ya. Saking hati-hatinya bisa lama akhirnya nggak jadi dikerjain ya. Saking hati-hatinya. Oke. Sekarang dari sisanya 3, mana paling tidak cocok? Angka 1. Sekarang tinggal 2 kan? Dari 2 sisanya, kan 4 dan 1 sudah kan? Dari 2 sisanya, mana lebih cocok? Itu angka 3. Mana paling cocok? Diureter, dicoret, nggak usah pakai penghapus ya. Oke, mana paling cocok? Jadi ini dia contohnya. Saya paling cocok mempengaruhi. Nomor 2 paling cocok mengarahkan. Nomor 3 mantap tenang. Paling tidak cocok hati-hati. Artinya satu nomor, 1 angka 4, 1 angka 3, 1 angka 2, 1 angka 1. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai, kerjakan nomor 2 dengan cara yang sama. Nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Misinya jangan buru-buru, dipikirin tenang-tenang ya. Tenang ya. Memikirkan dalam-dalam. Analitis adalah semua dipikirin dalam-dalam. Dianalisa, dipikirin. Itu analisa itu dipikirin ya. Dipikirin dalam-dalam. optimis itu yang kayak Optimis, yakin banget. Itu optimis. Lawan kata optimis, pesimis. Pesimis. Kalau optimis, yakin banget. Oh ini pasti jadi nih, pasti suka sama saya. Itu optimis ya. antusias. Antusias, sangat semangat. Lawan kata antusias, loyo. Analitis, dipikirin. Dipikirin dalam-dalam. Apa? Antusias, sangat semangat. Misalnya kalau naksir sama cewek, antusias gak? Itu dia contohnya. Oke, sudah selesai sampai nomor 5, jumlah ke bawah. Haha, ketahuan nanti siapa manusia surga, siapa manusia neraka. Analitis, dipikirin dalam-dalam, matang-matang. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tapi kelamaan kan jadi lelet kan. Kalau dia terlalu lama mikir, biasanya akhirnya nikah pun telat. Karena terlalu dipikirin ya. Yang mana? Oh, jumlah ke bawah. Kalau sudah jumlah ke bawah, berapa angkanya? Misalnya seperti saya, A-nya 13, B-nya 19, C-nya 10, D-nya 6.
Menampung, mendengar. Jadi kalau orang curhat, dia tampung, dia dengar. Menampung itu mendengar ya. Apapun kata orang didengar, itu menampung. Oh, kalau sudah dijumlah, karena kita mau bikin grafik diri kita, psikologi menyebut psikogram dikali 2. Karena ini jumlahnya 50 kan, sampai 100. Jadi contoh, 13 kali 2 berapa? 26. 19 kali 2 38. 10 kali 2 20. 8 kali 2 16. Tinggal bikin di grafik. A-nya 26. Berarti di sini nih. Antara 20 ke 30. Persis akurat, bikinin terus. Jadi abang nih jumlah tapi dikali kamu. Iya, dikali 2. Jumlah dulu, baru dikali 2. Udah. Kalau sudah bikin grafiknya. Ini kan 34 kan? 34 berarti di sini. Di atas 30 sebelum di tengah-tengah. Tengah. Oke, bikin grafiknya seperti saya, grafiknya seperti ini nih. Paling tinggi B, paling rendah D. Saya. Nah, sudah bikin grafik masing-masing. Grafiknya sesudah dikali 2. Yang sudah selesai bikin grafik, ajarin temannya. Tunjukin temannya dan ajarin. Kalau sudah ada grafik, oh jumlah dulu. Oh, dikecil dulu. Menampung, mendengar. Mau mendengar, sabar mendengar, tanpa curhat. Analitis mau pikirkan matang-matang. Ya, sudah dibikin grafiknya? Grafiknya dari sini. Nah ini jadi berapa nih? 30 kan? Berarti di sini. Di 30 titiknya. Silakan ajarin temannya bikin grafik. Berapa? Grafiknya sesudah dikali 2, dari titik dikali 2. Jadi kalau 30, titiknya 30 seperti itu. Yang sudah selesai bikin grafik, tolong bantu temannya. Makanya ini kan 22 berarti di atas 20 sedikit. Di sini. Temannya. 22 sini. Kemudian 20 sini. 24 sini. Baru 34. Ya, sudah. Oke, yang sudah selesai sampai grafik, tolong ajarin teman-temannya. Bantu temannya ke belakang, silakan. Yang sudah selesai, ya, yang sudah selesai. Lihat temannya mana yang belum selesai. Lihat temannya mana yang belum selesai, tolong diajarin. Bagi yang sudah selesai, tolong ajarin temannya. Sudah bikin grafik? Oke. Kalau sudah, bantu lihat kiri kanan. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, tolong dibantu. Sudah semua? Tolong lihat temannya yang belum dibantu sampai selesai. Sudah selesai? Ya, ada beberapa yang belum, silakan dipercepat. Oke,
sekarang saya tanya, siapa yang paling tinggi A? A yang paling tinggi. Lihat A, B, C, D. A, B, C, D. Grafiknya, siapa yang paling tinggi grafik A? Angkat tangan. Cuma satu orang atau dua orang? Lihat lagi kuesionernya, grafiknya siapa paling tinggi B? Berapa? Wow, banyak B ya. Banyak B. Siapa paling tinggi C? Charlie. C. Oke. Siapa paling tinggi D? Delta. Oke. Yang paling tinggi A pindah ke sini. Yang paling tinggi A. Ayo pindah. Atau di sana aja, di sana, karena sedikit ya. Yang paling tinggi A di sini. Yang paling tinggi B pindah ke sini. B berapa? Pindah sini. Ya, boleh pindah semua. Yang paling tinggi C siapa? C pindah ke sini. Depannya di sini. C. Yang paling tinggi D ada D, delta di sini. Di sini. D di sini. Silakan D ya. Delta C di sini. C di sini. C D iya D B. Kau di sana A di sana. Ya ada apa ya? Jangan pindah. Paling tinggi apa? D di sini. Nah, oke, A. Ya, sudah. Jangan mau pindah-pindah kalau sudah A. Oke, coba lihat dulu grafiknya apa. Paling tinggi B ya. Paling tinggi apa? B. Oke. Ini B, itu A. Cuma ada dua ya A ya. Gak apa-apa. Nah, adik-adik, biasanya yang paling sukses karirnya adalah tipe A. Mereka ini disebut tipe eksekutif, tipe dominan. Saya suka menyebutnya tipe kuasa, power. Jadi kalau mereka punya cita-cita, mereka akan mati-matian mencapai cita-citanya. Ya? Dan umumnya yang berhasil karirnya mendirikan perusahaan, umumnya para pendiri perusahaan startup adalah tipe A. Jadi sales, marketing juga banyak tipe A. Tipe A ini paling cocok masuk ekonomi, marketing, finance, ya, kemudian produksi, ya. Nanti kita lihat ini tipe A. Suka disebut tipe driver, tipe kuasa. Di Indonesia tidak terlalu banyak tipe A. Banyakkan tipe apa? Tipe B ini tipe gaul. Tipe gaul adalah jago ngomong, sales, marketing, psikologi, ya, PR, artis, pelawak. Ini manusia A. Tipe B adalah tipe kalau sana eksekutif, tipe bos. Ini adalah tipe entertainer. Tipe A, tipe marketing. Tapi mereka suka banyak janji tapi tidak ditepati. Jadi tipe gombal. Artinya mereka ini nanti ada kemungkinan pacarnya banyak. Kalau sana satu dan jadilah. Ya, jadi ini adalah tipe gaul. Tipe gaul adalah tipe artis. Ya. Jadi mereka lebih cocok bekerja dan sekolah di bidang yang banyak ngomong. Hukum, psikologi. Kalau masuk kedokteran stres kalian. Karena dokter nggak bisa banyak ngomong kan. Ya. Tapi masuk psikologi, masuk ekonomi, masuk marketing, ya masuk PR, ya masuk hukum. Jadi Hotman Paris tipe ini. Ya. Oke. Mari kita lihat tipe C. Mana C? Tipe C adalah manusia surga. Ini adalah tipe harmoni. Tipe harmoni adalah tipe orang yang selalu mencari keseimbangan. Tipe yang ingin damai, ingin tenang.
nafsu. Jadi cocok jadi HRD, ya, jadi perawat, ya, jadi bidang-bidang. Kalau hukum notaris, nggak cocok jadi pengacara, ya, karena manusia sorga nggak tega berbohong, yang banyak bohong. Ya, ini disebut tipe harmoni. Tipe harmoni dengan tipe gaul itu orientasinya lah orang, komunikasi. Tapi tipe kuasa, tipe A dan tipe pemikir, ini tipe D adalah tipe kerja, tas, ya, kerja. Ini adalah tipe pemikir. Sampai sekarang pun masih berpikir kita ngapain. Jadi apapun sesuatu dipikirin dalam-dalam, ya. Jadi cocoknya finance, accounting, ya. Kalau jadi bos sama dengan mereka juga biasanya nggak banyak ngomong, ya. Cocok jadi bidang-bidang yang tidak perlu banyak ngomong. Kalian lebih sukses di bidang itu, ya. Tapi tidak juga banyak mengambil keputusan. Yang banyak mengambil keputusan jago adalah di sini. Jadi nekat, berani. Kalau ini nggak ada keputusan karena kelamaan dipikirin. Ya, sekarang apakah manusia itu sempurna? Karena itu mari kita pelajari kelebihan kelemahan kita. Jelas? Nanti boleh diperdalam. Lihat dulu ke depan. Ya. Aneh nggak wajahnya? Matanya 4, ya. Apa yang terjadi kalau wajah kita begini? Nah, ini yang cowok nih, ternyata punya istri seperti ini gimana? Punya pacar seperti ini, mau? Yang cewek, yang cowok. Nah, ini namanya tidak fokus atau tidak jelas. Pertanyaan saya tadi, salah satu kunci keberhasilan apa? Fokus. Saya sudah punya tujuan, visi, langsung fokus. Mau nggak hidupmu begini atau begini? Tuhan juga tidak suka. Kalau kerja, ini juga tidak jelas orangnya. Pendiriannya tidak jelas. Karakter utama orang adalah jelas. Suka disebut satu kata dengan perbuatan, atau bahasa sononya berintegritas. Itulah induk dari semua karakter, integritas. Kalau kita bilang A karena melakukan A, jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau yang begini pasti tukang bohong, jadi sambun. Nah, ini putri, ya, banyak bohongnya. Nah, pertanyaan saya, dari dua kakak beradik ini atau kembar ini, mana yang akan sukses? Dua-duanya. Beda. Ya, bisa dua-duanya. Tapi mana tipe kuasa? Ini nih, ya. Ini tipe kuasa nih. Ini tipe apa? Harmoni. Artinya kalau dari bayi, dari kecil orang tua sudah tahu tipologi anaknya, enak gak? Tidak memasakkan tipe gaul masuk finance, masuk ekonomi, masuk tipe gaul seperti saya masuk teknik sipil, gak cocok. Ya, tapi kalau tipe gaul masuk psikologi seperti saya, itu cocok. Nah, kalau Pak Nova ini tipologi apa nih? Nah, ini tak ketahuan nih salah jurusan atau tidak. Oke, orang yang utuh, bahasa psikologinya disebut gestalt, dia harus tahu bahwa manusia itu ada 3 lapis. Lapis pertama adalah lapis tubuh, lapis kedua jiwa, lapis ketiga roh. Ingat, yang benar tiga-tiganya satu kesatuan. Yang memimpin kita adalah Tuhan. Lapis apa? Lapis roh. Apakah kalau kita berdoa jiwa kita bisa tenang? Ya. Lagi ada masalah, berdoalah. Kenapa? Lapis spiritual, roh, mengendalikan pikiran. Tapi bisa nggak? Karena gigi kita rusak, langsung jiwanya stres. Bisa? Bisa. Stres langsung sakit mah, ada?
banyak. Itu namanya psikosomatis. Artinya yang memimpin diri kita harus Tuhan. Jelas ya? Harus Tuhan. Apapun tipologi adik-adik, dari awal sekarang sudah tahu, jangan salah jurusan. Tapi perjalanan karir kita, sekolah kita sebaiknya dipimpin oleh siapa? Roh Tuhan. Jangan tubuh yang memimpin. Sekaya apapun nanti adik-adik sudah umur 62 seperti Hotman Paris, selalu kurang. Duitnya kurang, kalau bisa pacarnya kurang. Mungkin sampai umur 70 sekian, seperti hukum saya itu orang tuanya kurang terus. Itu bahaya. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Jujur, itulah integritas. Satu kata dengan perbuatan. Satu kali bohong masih bisa. 2 kali bohong makin ketahuan. 3 kali bohong gak ada lagi yang percaya. Kemarin ada survei dari satu lembaga survei terkenal, berapa persen orang Indonesia yang percaya kepada Sambo? Hanya 24%. 76% rata-rata mengatakan semua yang dikatakan dia dan istrinya adalah bohong. Ini bisa merusak Polri dan merusak Indonesia ini. Kemarin Komnas HAM bela pula ya kan? Dalamnya. Nah, jadi yang paling dibenci sama Tuhan apa? Sesudah dukun. Bohong. Ya, yang paling dibenci Tuhan adalah bohong. Orang tua kita itu adalah wakil Tuhan. Jadi kalau kita membohongi orang tua berarti apa? Tuhan benci nggak? Ya, jadi sesudah dukun mencari atau punya Allah lain, percaya ramalan bintang dan segala macam, maka kebohongan. Nah, kalau saya ditanya, adik-adik perlu tahu nih, ternyata ada beberapa sifat prinsip yang disukai Tuhan. Ya, pertama adalah sebelum menilai kita harus paham. Jelas? Jadi tipe kuasa dia nilai, dia ambil keputusan. Tapi kalau tipe gaul, putuskan dulu baru mikir. Itu dosa kalian nanti sampai tua. Jadi sekarang begini, kalau mau sukses, sebelum membuat keputusan, sebelum ngomong, diapain dulu? Pikir. Itu nasihat untuk kalian. Pikir dulu pendapatan, sesaat kemudian tidak berguna. Hati-hati, tipe gaul ya. Tipe harmoni, karena terlalu menjaga perasaan orang, tidak berani bikin keputusan. Hati-hati ya. Apalagi kalau kalian nanti menikah dengan pasangan tipe kuasa atau tipe gaul, biasanya kalian jadi korban. Baik sebagai suami maupun sebagai istri. Di Jatiwaringin waktu itu ada 17 pasangan, karena masih muda-muda baru menikah selama 2 tahun, dikumpulkan di puncak, saya training 1 hari. Akhirnya baru ketahuan, satu pun di antara mereka tidak ada yang cocok tipologinya. Artinya menikah tapi tidak saling mengenal karakter. Jadi ribut terus ternyata. Dan baru mengaku ke saya di situ bahwa untuk ikut training ini sehingga mereka ke depan saling mengerti. Sampai pendetanya bilang, oh kalau begitu Pak Marihot boleh nggak tipologi ini diberikan kepada yang mau menikah? Saya bilang harus. Para pendeta harus memberikan ini kepada orang yang bakal menikah supaya tahu sifat-sifat pasangan. Karena waktu pacaran sifatnya kan indah-indah semua. Ini para bapak, para ibu tahu. Sesudah menikah baru ketahuan dosa-dosanya, kebohongan dalam. Ya, yang kedua, ini tipe harmoni. Ini tipe harmoni ya. Tulus dalam mengasihi, itulah harmoni. Hebatnya harmoni ini 97,5% masuk surga. Kalau tipe gaul yang masuk surga 85%. Yang paling sedikit di surga adalah tipe kuasa. Tipe kuasa 80% di neraka. Kenapa? Banyak musuhnya. Tapi kalau sudah ikut training begini jadi masuk surga. Kenapa? Demi tujuan mereka, terkadang mereka menghalalkan semua cara, termasuk Sambo juga tidak. Pengusaha. Tapi tanpa seperti itu bisnis tidak jadi. Jadi bisnis membutuhkan tipe-tipe kuasa, tapi ingat Tuhan. Ya, ini tipe kuasa bertobat ya. Nah,
tipe pemikir itu 97,5% di surga. Kenapa? Karena sebelum berbuat dosa mikir terus, jadi nggak jadi. Tapi kalian jangan kelamaan mikir. Ya, yang ketiga, seimbang dalam hidup. Kalau hidup, jangan mikirin harta terus, jangan mikirin kantor terus, pekerjaan, jangan mikirin keluarga terus, jangan mikirin duit terus, tapi harus ada keseimbangan, diatur waktunya. Ini jagungnya harmoni. Harmoni ini sangat memahami orang. Yang paling tidak mikirin keluarga siapa? Puasa dan pemikir. Kalau pemikir yang dipikirin adalah masalah di kantor, masalah di pekerjaan apa, masalah di sekolah apa, sampai tidur pun dipikirin. Jadi kalau ada lawak sekarang, baru mereka pikir 7 hari lagi baru ketawa. Itu pemikir ya. Oke, kemudian ini yang penting bagi tipe kuasa, karena mereka 80% di neraka kalau tidak bertobatnya. Hidup itu, karir itu, bekerja itu selaras dengan Tuhan. Nah ini ngerti kan? Jadi jangan menghalalkan cara seperti Sambo ini. Dia merasa strateginya sudah jago dan dia bisa merasa dia bisa atur semua. Dia tidak tahu orang Batak nggak bisa diatur. Salah dia. Dan orang Batak dekat dengan Tuhan. Ya, jadi habis dia sekarang. Jadi ingat, hidup selaras dengan tak selaras dengan Tuhan. Ini nasihat khusus ke tipe kuasa dan tipe gaul. Karena kalian terkadang lebih dikuasai dunia, entertain, lawan jenis harta, kepeng dalamnya. Oke, maka satu kata untuk kehidupan adalah integritas. Tuhan ada beserta kita. Dalam bentuk apa? Roh. Roh kita ini ditemani oleh roh Tuhan. Bahkan setiap kita ada malaikat beserta kita. Jangan takut. Ya, nanti waktu merantau, waktu kos, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Tidak ada biaya untuk sekolah. Tuhan yang memberi lewat orang tua. Oke, sekarang saya mau kaitkan dengan talenta. Ya. Ama waktunya 5 menit lagi. Untuk break ya. Oke, gini. Yang memimpin diri kita tadi siapa? Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, sesudah aku, kamulah yang mimpin dirimu. Jelas ya? Jadi sesudah Tuhan yang menentukan nasib kita, bukan atasan, bukan teman, bukan keluarga, tapi kita. Itu kemandirian manusia. Itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Nah, oleh sebab itu, pemimpin pertama sesudah Tuhan siapa? Dalam diri kita. Yang menentukan kita, diri kita sendiri. Itu kepemimpinan level 1. Kalau kamu bunuh, salah siapa? Salah diri sendiri. Kalau tidak sukses, salah siapa? Salah diri sendiri. Kalau bangun terlambat, tidak ikut ujian, salah siapa? Jangan salahkan mama. Katanya mama. Salah diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Itu yang disebut ego. Aku. Yang kedua adalah kita memimpin tim. Jadi bisa jadi kita suatu saat bekerja punya anak buah. Sesudah kita menikah punya anak-anak. Itu kita pimpin. Itulah kepemimpinan level 2. Kepemimpinan level 3, suatu saat jadi manajer, jadi direktur, jadi GM, jadi RT, jadi RW, ketua arisan, mimpin banyak orang. Itu disebut kepemimpinan level 3. Level 4 adalah sudah jadi direktur, sudah jadi presiden, sudah jadi lurah, sudah jadi bupati, ya, sudah memimpin perusahaan sendiri. Itu disebut kepemimpinan level 4. Nah, level pertama kepemimpinan pimpin siapa? Diri sendiri. Nah, sekarang inilah diri kita, ego. Tapi ego itu tidak salah. Yang negatif adalah egois. Egois berarti terlalu mengandalkan diri
sendiri dan lupa Tuhan. Ya, atau ada yang menyebutnya narsis. Ya, narsis artinya keakuannya berlebihan. Dia merasa dirinya paling ganteng sejagat, paling cantik, paling hebat. Nggak boleh. Ya, ya. Nah, itu yang disebut ego. Ego yang bagus adalah ego yang disebut dengan, kelihatannya kita break dulu. Pas ya. Berapa menit? 15 menit kita break, nanti supaya masuk kuesioner kedua ya. Nanti balik ke tipologi ini lagi ya. Yang C di sini kita break dulu 15 menit tadi.